Berita tentang deflasi akhir-akhir ini memang banyak dibicarakan. Di Indonesia sendiri sudah 5 bulan berturut-turut mengalami deflasi. Dan kita sudah sering mendengar dampak negatif dari deflasi yang ada di Indonesia saat ini. Apakah Anda juga termasuk orang yang terdampak dengan deflasi ini? Jika iya, bisa Anda tuliskan tanggapan Anda, pandangan Anda berkaitan dengan deflasi untuk menjadi tambahan informasi bagi kita semua dan menjadi pembelajaran untuk kita lebih bijak dalam berinvestasi. Salam IHSG, investor harus selalu gembira. Sebagai seorang investor, tentunya deflasi menjadi salah satu topik yang perlu kita perhatikan. Di mana kita berinvestasi, apakah deflasi ini akan berdampak dalam investasi saham kita. Dari berita-berita yang ada, deflasi sudah berlangsung selama 5 bulan. Dampak deflasi dari situasi ini adalah kesulitan bagi kelas menengah dalam mencari pekerjaan. Sementara itu, kelas menengah atas mengurangi belanja karena khawatir akan kondisi ekonomi yang memburuk. Deflasi yang berkepanjangan dapat berdampak negatif bagi pelaku usaha, khususnya di sektor makanan, tekstil, dan juga properti. Sedangkan untuk dampak terbesar dari kondisi ini adalah peningkatan jumlah pengangguran, perlambatan pertumbuhan ekonomi, dan semakin menurunnya kesejahteraan masyarakat. Dengan memperhatikan hal-hal ini, kita perlu menyikapi deflasi ini dengan benar. Sekalipun dari data ini dicatat bahwa sektor yang nantinya paling terdampak dengan deflasi adalah sektor makanan, tekstil, dan juga properti. Namun untuk kesempatan ini saya justru ingin menyoroti di sektor finansial, lebih khususnya di industri perbankan. Dan 2 saham yang akan saya soroti saat ini adalah BBRI dan BTPS. Apakah hanya 2 saham ini yang terdampak di industri perbankan? Tentu tidak ya, pastinya secara umum juga akan terdampak. Namun pembahasan khusus saya arahkan ke 2 saham ini untuk jadi bahan analisa yang mungkin Anda punya saham perbankan yang lainnya, ya bisa Anda sesuaikanlah dengan informasi yang ada. 2 saham ini saya pilih karena salah satu berkaitan dengan segmen bisnisnya, di mana penyaluran kredit untuk BBRI terbesarnya ke arah segmen mikro, apalagi untuk BTPS kita tahu menyasar ultra mikro. Yang menjadi menarik poinnya adalah dengan adanya deflasi ini bisa berdampak bagi kedua saham ini. Dampak dari deflasi yaitu berkurangnya uang beredar di masyarakat. Nah, dengan berkurangnya uang beredar di masyarakat, minat beli atau daya beli masyarakat berkurang, menyebabkan kita tahu juga beberapa perusahaan terdampak, dan ini akhirnya juga berdampak pada pengurangan karyawan. Ya, ketika terjadi pengurangan karyawan di banyak tempat, tentu juga salah satu adalah susahnya mencari lapangan pekerjaan. Dan kita tahu untuk kelas menengah ke bawah tentu ini paling juga terdampak ketika mencari pekerjaan susah dengan usaha-usahanya terdampak dari deflasi ini. Nah, kaitannya dengan kedua saham ini adalah resiko gagal bayar. Untuk BBRI sendiri tentunya dengan peningkatan kredit di satu sisi ini bisa menjadi suatu hal yang positif, karena dengan bertumbuhnya kredit yang disalurkan itu juga akan membuat pendapatan itu bisa bertumbuh. Namun di tengah deflasi yang ada ini bisa berdampak ke arah negatif, yaitu kemungkinan akan terjadinya gagal bayar di segmen mikro ini akan jadi lebih besar lagi. Inilah yang bisa membuat seperti BBRI di awal-awal tahun CKPN-nya itu sangat besar dan mengakibatkan tergerusnya laba karena banyak dana yang dialihkan untuk CKPN. Dan kita tahu impairment atau kerugian nilai aset secara permanen juga di BBRI itu mengalami peningkatan di tahun 2024 ini, dan itu bisa terulang jika deflasi ini masih terus berlanjut. Sama halnya dengan BTPS yang kita tahu juga salah satu
sentimen negatif di BTPS, yaitu terjadinya gagal bayar. Ya, ketika masyarakat di kalangan bawah yang menjadi target dari BTPS ini tidak dapat pekerjaan, susah ya mencari pekerjaan, kemudian daya beli berkurang, tentunya untuk mereka yang ada di kalangan menengah ke bawah, ketika pun mereka mendirikan usaha, ya usaha-usaha kecil mereka, UMKM mereka, biasanya juga akan terdampak. Ada yang bahkan buka warung makan yang biasanya bulan-bulan sebelumnya, sebelum deflasi ini, biasanya untuk parkiran saja hampir-hampir tidak mencukupi karena ramainya pengunjung. Tetapi ketika deflasi ini terus berkelanjutan di 5 bulan terakhir ini, bahkan ada pernah sudah buka warung makannya dari jam 5 sore sampai jam 11 malam, itu katanya hanya 5 orang pembeli yang datang. Nah, itu baru satu contoh yang sebenarnya menggambarkan situasi yang terjadi sekarang ini. Terjadi banyaknya PHK, kesusahan untuk mencari pekerjaan, karena memang ya seperti itulah dampak dari deflasi. Sekalipun memang ya untuk deflasi ini sendiri, jika bisa teratasi dengan baik dalam waktu cepat ini, dan kita berharap itu akan terjadi, ini memang juga bisa membawa sentimen positif di sektor perbankan ya. Jadi kita melihat juga dari sudut pandang yang berbeda. Memang ada dampak negatifnya, tapi juga ada dampak positif, yaitu dengan adanya deflasi, salah satu tindakan yang bisa mengurangi deflasi yang ada adalah dengan menurunkan suku bunga. Nah, tentu ketika BI rate diturunkan, ini juga kan akan membawa dampak positif di industri perbankan. Jadi teman-teman, untuk Anda yang holder BBRI, BTPS, Anda perlu memperhatikan hal ini ya, tentang deflasi ini ke depannya seperti apa. Dan tentunya selain daripada memperhatikan sahamnya, salah satu kelebihan kita sebagai seorang investor yang benar-benar berinvestasi dengan cara yang benar, yaitu ketika kita mempelajari situasi ekonomi ini juga kan bisa menjadi alarm bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Ya tentu dengan situasi yang ada sekarang, mencari lapangan pekerjaan itu susah. Kita juga mungkin mau buka usaha kecil-kecilan, tetapi minat belinya berkurang. Ya di sini kan jadi pembelajaran juga buat kita untuk bagaimana ya kita mengamankan modal kita. Jangan sampai hanya karena terpengaruh banyaknya yang koreksi untuk saham-saham yang blue chip, saham-saham yang fundamental bagus, akhir-akhir ini banyak mengalami koreksi, kemudian kita malah mengalihkan perhatian kita lebih suka ke saham-saham yang justru sekarang naiknya cukup tinggi. Bahkan ada yang secara laporan keuangannya minus, tapi naiknya tidak tanggung-tanggung, bisa sampai 20% dalam satu hari. Nah, kalau kita mengalihkan fokus kita ke saham-saham seperti itu, yang kita tahu kan dari 900 lebih emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia, tentu kita tidak bisa sepenuhnya berspekulasi di saham yang sebanyak itu. Yang terkadang nanti kita juga tahu, bahkan terkadang ada saham yang nanti kita kenal justru ketika dia tiba-tiba melonjak tinggi harganya. Sekalipun sekarang ini daya beli masyarakat berkurang, yang mengakibatkan juga usaha-usaha itu tidak berjalan dengan maksimal. Artinya ya mungkin keuntungannya berkurang, bahkan mungkin bisa mengalami kerugian dalam usaha-usaha yang ada. Ya kita yang masuk dalam investasi saham, jangan sampailah kita terpengaruh dengan hal-hal seperti itu yang membuat kita mengejar keuntungan yang instan dalam investasi saham. Kalau Anda sudah mulai mengejar keuntungan-keuntungan yang instan di investasi saham, ingin menjadi cepat kaya di investasi saham, sebenarnya deflasi ini bukan cuma kita pahami dari menurunnya minat beli dari masyarakat, tapi bisa juga terjadi di dalam perjalanan investasi kita menurunnya kualitas mental atau kualitas mindset dalam berinvestasi yang benar itu. Jadi situasi jangan sampai mengubah kualitas kita. Mungkin keuntungan kita tertahan, bahkan justru berkurang dengan adanya deflasi ini. Saham-saham pilihan kita banyak yang mengalami koreksi, tetapi itu tidak boleh mengubah hal yang bersifat fundamental dalam investor, yaitu mindset dan juga mental yang
berkualitas dalam berinvestasi. Dengan demikian kita tinggal menunggu ya. Tentu kan kita sebagai seorang investor ya kita berharap saja yang terbaik yang terjadi, karena itu juga memang sudah seharusnya seperti itu ya. Kita berharaplah pemerintah yang baru nanti yang akan segera dilantik dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang kemudian akhirnya bisa menggerakkan lagi roda ekonomi di Indonesia. Ya mungkin bisa seperti yang terjadi di Cina, ada stimulus atau ada kebijakan-kebijakan seperti apa, entahkah juga penurunan suku bunga dan lain sebagainya. Ya kita kan itu di luar kemampuan kita, itu di luar batasan kita. Bagian kita cukup aja fokus ke emiten pilihan kita. Nah, kalau kita kembali ke BBRI dan BTPS ini, untuk BTPS dahulu, ya resiko gagal bayar memang akan jadi lebih tinggi di BTPS dengan deflasi apabila ini terus berkelanjutan. Tetapi melihat kinerja BTPS memasuki tahun 2024 kan sebenarnya ini mulai membaik ya. Dan kita berharap juga itu di kuartal 3 nanti itu akan tercermin dengan adanya penurunan suku bunga dan mungkin masih akan berlanjut ya. Kita berharap saja di kuartal 4 deflasi ini akan teratasi dan BTPS bisa mendapat angin segar untuk dari harga sahamnya pun bisa naik. Kalau kita pantau dari EPS-nya untuk annualize dia bisa mencapai 143, artinya ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Nah, tentu untuk dividen ya yang memang pasti bisa kita dapatkan sekalipun mungkin deflasi masih terus berlanjut, tetapi lebih bersifat pasti untuk kita mendapatkan dividen. Maka kita lihat untuk tahun terakhir kan secara dividen BTPS masih bisa membagikan di 5,92%, artinya masih cukup menarik lah untuk BTPS seperti itu ya. Begitu juga dengan kalau kita melihat dari BBRI, dari kinerjanya BBRI masih cukup bagus, bahkan di kuartal 2 memang sekalipun turun dibandingkan dengan kuartal 1, namun jika dibandingkan dengan kuartal year on year-nya maka terpantau ini hanya sedikit ya, mengalami penurunan sedikit saja. Ini mungkin hanya sekitar 1-2% saja. Nah, ini yang sebenarnya menjadi suatu hal yang tetaplah harus kita fokus pada fundamental saham. Jangan mudah terpengaruh ya dengan saham-saham gorengan yang naiknya begitu signifikan dalam sehari, ya turunnya juga akan demikian. Kalau saham-saham seperti ini ya Anda beli dan kemudian dia masih memang bisa koreksi lagi, tetapi ingat fundamental saham yang bagus itu akan kembali menarik harga saham itu ke harga wajarnya. Karena untuk saham-saham yang bagus, emiten-emiten yang bagus, kemudian ketika ada sentimen negatif datang dan membuat harga sahamnya mengalami penurunan, sebenarnya makin turun untuk yang memburu dividen ya makin asik untuk akumulasi, makin dapat kesempatan di harga murah dengan catatan kinerjanya masih tetap bagus. Beda lagi kalau mungkin saham pilihan Anda secara kinerja terus menurun. Tentunya dengan adanya dampak dari deflasi ini, ya sebaiknya Anda mempertimbangkan lagi untuk mempertahankan saham-saham tersebut, sekalipun mungkin memang secara kualitas sahamnya bagus, tetapi mungkin Anda bisa wait and see dulu untuk saham tersebut. Artinya Anda bisa switching, alihkan dulu ke saham-saham yang secara kinerjanya bagus, karena nanti juga saham-saham yang akan cepat untuk rebound itu adalah saham-saham yang punya kinerja bagus. Semakin dalam dia jatuh untuk saham yang kinerjanya bagus, fundamentalnya bagus, itu akan semakin menarik minat investor. Tinggal menunggu waktu kapan dia akan rebound. Dia akan lebih cepat rebound untuk saham-saham yang sifatnya untuk kinerjanya tetap bagus sekalipun di tengah sentimen-sentimen yang negatif. Jadi intinya pesan dalam video ini yang menjadi kesimpulan juga bagi kita bahwa jangan sampai deflasi yang terjadi di Indonesia ini juga mengakibatkan deflasi dalam kualitas investasi kita. Tetap pilih saham-saham yang punya fundamental bagus, tetap punya mindset yang positif, dan juga mental yang tetap kuat, tetap sabar, tidak terpengaruh dengan volatilitas harga saham yang ada. Terima kasih untuk Anda yang terus mendukung channel ini. Tetap semangat dalam berinvestasi. Anda yang mendukung lewat super thanks, lewat berlangganan, dan juga memberikan komentar-komentar yang menyemangati Jejak Saham untuk terus produksi video-video untuk Anda, menjadi info untuk Anda. Semoga bermanfaat dan tetap semangat berinvestasi. Salam IHSG, investor harus selalu gembira.